Ed dan Lorraine kembali ditugaskan oleh gereja untuk menyelidiki sebuah fenomena gaib yang terjadi. Kali ini, setan mengganggu seorang anak kecil yang berumur 8 tahun yang bernama David. Setan yang mengganggunya sangatlah kuat dan bahkan bisa menghancurkan isi rumah yang ada di sana. Kerasukan yang dialami David cukup parah, sehingga Ed dan Lorraine harus memanjatkan doa sembari menunggu Pastor Gordon datang. David yang sudah sangat kelelahan diantar oleh Arnie ke tempat tidurnya. Ya, Arnie adalah pacar dari kakak David yang bernama Debbie. Arnie mencoba menyemangati David untuk tetap kuat agar setan tak bisa mengganggunya lagi. Ed sendiri memberitahu kepada ayah David kalau pastor dalam perjalanan dan kengerian itu akan selesai malam ini juga. Ketika Pastor Gordon sampai menggunakan taksi, David mengalami gangguan. Dia mendengar gedoran pintu yang sangat keras dan setan kembali mendatanginya. Dia bersembunyi di kamar mandi hingga akhirnya setan kembali masuk ke dalam raganya. Semua orang yang mendengar keributan pun segera naik ke atas dan mencari David. Ayahnya menemukan David dengan sikap yang aneh yang kemudian menyerang kakinya dengan pisau. Pastor Gordon yang melihat kejadian itu meminta untuk segera membawa David ke gereja. Menurut Ed, tidak ada waktu untuk membawa ke sana dan pengusiran harus dilakukan sekarang juga. David pun diletakkan di meja makan dan setan itu akan diusir kembali untuk selamanya. Sayangnya tak mudah untuk melakukan ritual itu. Serangan demi serangan terjadi mengakibatkan semua benda yang ada di sana berterbangan. Setan itu menyerang Ed dan berniat untuk menghentikan jantung Ed. Di saat yang bersamaan, Lorraine mendapatkan penglihatan di mana seolah ada orang yang melakukan ritual. Arnie segera mengambil David dan dia meminta kepada setan untuk membawa jiwanya dan jangan mengganggu David lagi. Dan setan itu pun menurutinya lalu masuk ke dalam tubuh Arnie. Ed melihat pertukaran jiwa yang dilakukan oleh Arnie untuk melindungi David. Tiba-tiba semua kejadian itu terhenti seketika. Ed mengalami kesulitan bernafas. Dia hendak mengatakan sesuatu, namun mulutnya seolah tertahan oleh rasa sakit di jantungnya. Ed sendiri dipastikan terkena serangan jantung. Bukan hanya serangan kecil, melainkan serangan yang cukup besar hingga harus dipasang ring di jantungnya. Menurut dokter yang menangani, Ed masih kritis dan harus menjalani beberapa tes untuk memastikan keadaannya. Arnie sendiri masih terbayang-bayang kejadian malam itu. Kali ini dia tinggal bersama dengan Debbie. Arnie mengajak Debbie untuk pergi dari Brookfield karena dia merasa David sudah tak ada yang mengganggunya lagi. Tentu Debbie tak langsung menyetujuinya. Terlebih mereka tak mempunyai uang dan juga dia baru mendapatkan pekerjaan. Debbie bekerja di sebuah klinik penitipan anjing yang berada di bawah kamarnya. Karena hari itu merupakan weekend, keluarga Debbie mengadakan pesta di halaman rumah mereka. Pemilik penitipan yang bernama Bruno kebingungan jika Debbie pergi selama 2 hari. Namun, Debbie sudah menyiapkan catatan pada Bruno mengenai apa yang harus dilakukan pada anjing yang dititipkannya. Debbie memberitahu ibunya kalau Arnie mengajak pergi dari Brookfield. Tentu ibunya sangat senang karena itu bisa berarti kalau Arnie tengah melamar Debbie. Namun, Debbie sendiri tak memikirkan hal itu. Dia pun menyuruh Arnie untuk mengambil daging yang ada di dalam rumah. Di sana, Arnie yang hendak keluar mengalami kejadian aneh. Mulai dari kotak permen yang jatuh dan ada sebuah lubang di dinding. Tiba-tiba muncul sosok perempuan yang mencekramnya. Namun itu hanyalah bayangan Arnie semata. Dia pun terlihat sangat ketakutan. Ed sendiri masih belum siuman. Lorraine masih setia menemani suaminya itu dan tidur di kursi dekat ranjangnya. Pastor Gordon menyuruh Lorraine untuk pulang dan dia akan menggantikan Lorraine menjaga Ed. Namun Lorraine menolak tawaran tersebut dan dia menceritakan awal pertemuannya dengan Ed, di mana dulu Ed adalah seorang penjaga loket bioskop. Mereka yang bertemu pun mulai berkenalan yang kemudian pergi bersama-sama. Waktu itu hujan lebat dan membuat mereka harus berteduh di bawah gazebo dan di saat itu Ed dan Lorraine mulai berpacaran. Lorraine memberitahu pada Pastor Gordon kalau rumahnya adalah bersama dengan Ed. Hari berikutnya Arnie sudah berangkat bekerja.
Dia bekerja paruh waktu untuk membersihkan rumah seperti memotong pohon dan juga memotong rumput. Ketika hendak menebang pohon dengan gergaji mesin, anehnya alat itu tak mau menyala. Muncul sosok perempuan dari jendela rumah itu yang mengamatinya. Arnie pun menoleh, namun dia tak melihat siapapun. Tiba-tiba gergaji menyala dengan sendirinya dan beruntung itu tidak melukai siapapun. Arnie yang sudah pulang terlihat wajahnya yang tak begitu sehat. Bruno langsung meminta untuk memperbaiki stereo miliknya yang rusak dan juga mengajaknya untuk minum bir bersama. Di rumah sakit sendiri, Ed bangun dan langsung menyuruh Lauren untuk menghubungi keluarga Debbie. Lauren memberitahu kalau semuanya sudah berakhir. Dia mengira Ed masih bermimpi. Namun, justru Ed memberitahu kebenaran kalau setan itu masuk ke dalam tubuh Arnie. Segera Lauren menghubungi Debbie, namun teleponnya tidak diangkat karena dia sedang berada di lantai bawah dan Bruno memainkan musik dengan volume yang sangat keras. Arnie terlihat seperti orang yang sudah sangat sakit. Dia dipaksa berdansa oleh Bruno. Debbie yang mencoba menghentikan itu merasa kesulitan karena Bruno tak mau berhenti sebelum dia berdansa. Lauren yang tak mendapatkan jawaban segera menelpon polisi dan memberitahu kalau bakal terjadi sesuatu dan dia meminta kepada polisi untuk menugaskan anggota guna mengecek ke tempat Debbie. Arnie yang sudah parah melihat Debbie yang seolah dianiaya oleh Bruno. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka sedang berdansa dan tertawa bersama. Karena sudah kerasukan dan pikirannya menjadi tak sehat, Arnie membunuh Bruno yang berusaha mendekatinya. Dia yang sudah kesurupan pun kemudian pergi dari rumah dan polisi yang menuju ke sana menemukan Arnie yang sudah bersimbah darah. Namun, dia sendiri kebingungan dengan apa yang terjadi. Arnie ditahan dengan tuduhan membunuh Bruno secara keji. Bruno tewas dengan 22 luka tusukan di tubuhnya. Arnie memberitahu kalau dia kerasukan dan tidak sadar telah membunuh Bruno. Ed dan Lauren pun mencoba membuktikan dengan menyuruh Arnie menghafal Alkitab dan di dekat Arnie ada simbol agama. Sayangnya tidak terjadi reaksi seperti yang diharapkan. Debbie memberitahu kepada Ed kalau dia yakin yang membunuh itu bukanlah Arnie. Ed mencoba memutar otak. Dia mendatangi pengacara Arnie dan memberitahu kalau kliennya kerasukan. Sayangnya pengacara tak bisa menyanggupi itu karena kasus pembunuhan dengan mengaku kerasukan tak pernah terjadi. Meskipun pernah terjadi di Inggris, namun sang pengacara sangat yakin kalau juri akan menolak pertimbangan itu. Pengacara pun mengatakan kalau sebelum Ed meyakinkan juri, Ed harus meyakinkan dirinya terlebih dahulu. Ed ditantang untuk membuktikan keberadaan iblis. Akhirnya dia mengundang pengacara untuk datang ke rumahnya. Ed akan menunjukkan Annabelle dan jika pengacara tidak percaya, maka dia boleh mengabaikan saran tentang kerasukan. Sang pengacara pun yakin dengan tantangan dari Ed. Pengadilan pun dilaksanakan. Sang pengacara tampak sangat ketakutan dan dia lebih religius setelah bertemu dengan Annabelle. Dia langsung mengatakan kepada hakim kalau kliennya mengalami kerasukan saat melakukan pembunuhan itu. Sidang pun akhirnya ditunda. Pengacara memberitahu kepada Ed dan Lauren kalau dia mendapatkan kabar Arnie akan dijatuhi hukuman mati. Dan nyawa Arnie tergantung dari temuan Ed dan Lauren. Mereka harus membuktikan kalau Arnie benar-benar kerasukan saat melakukan pembunuhan itu. Ed sendiri sebenarnya kebingungan karena pada waktu di penjara, Arnie tidak mengalami kerasukan. Lauren meyakini kalau ada hal yang mereka lewatkan. Dan mereka harus memulai dari awal kembali. Mereka berdua pun mencoba membuka kembali kasus tentang keluarga dari Debbie. Dimulai dari 5 bulan sebelumnya, di mana Ed dan Lauren pertama kali datang ke keluarga Debbie. Di sana, David menemukan sebuah kasur air dan dia terlihat sangat senang dengan hal itu. Namun, di dalam kasur air itu David merasakan keanehan hingga ada sebuah tangan yang menariknya ke dalam kasur. Tentu hal itu membuatnya takut. Ed datang ke rumah itu dan menanyakan letak kasur air kepada Debbie. Terlihat sebuah lantai kayu yang sudah lapuk tertutup oleh karpet. Lauren berniat untuk melihat apa yang ada di bawah kamar tersebut. Perlahan dia masuk ke lantai bawah. Tepat di bawah kamar itu ada sebuah plastik dan di dalamnya banyak sekali tikus yang berkeliaran. Lauren menemukan sebuah jimat yang terbungkus kain. Sebuah benda kalau di tempat kita biasa digunakan untuk melakukan santet dan dikubur di bawah rumah. Segera Lauren mengambil gambar benda itu.
Dia pun memberitahu kepada Debbie kalau benda itu biasanya milik penyihir atau dukun yang mempunyai tujuan untuk menyantet orang. Dan memang setan yang dulu mengganggu David bukanlah diundang, melainkan dikirim oleh seseorang. Dan itu menjawab pertanyaan kenapa Arnie bisa menghafal Alkitab dengan lancar. Ya, karena iblis yang masuk ke dalam tubuh dikendalikan oleh seseorang. Ed menyuruh Drew dan juga Debbie untuk menyebar gambar itu ke polsek terdekat untuk mencari tahu apa ada yang pernah melihat benda tersebut. Pastor Gordon yang ada di sana pun menyarankan Ed dan Lauren untuk mencari tahu pada pastor yang telah pensiun. Dulu dia pernah meneliti mengenai alasan pemuja setan melakukan hal-hal yang mengerikan. Dia adalah Pak Kasner, yang dulu seorang pastor dan kini dia tinggal di tepi sungai dan berternak. Ed dan Lauren langsung menjelaskan maksud kedatangan mereka. Kasner sendiri melihat foto benda itu dan menyuruh Ed dan Lauren untuk melupakannya saja. Ed kebingungan dan berusaha mencari jawaban kenapa ada yang mengincar keluarga David. Menurut Kasner, mengapa bukanlah sebuah pertanyaan yang relevan. Yang dia tahu, pemuja setan atau dukun melakukan itu untuk sebuah kekacauan, dan yang diinginkannya adalah sebuah keputusasaan. Lauren sendiri pun mempunyai pertanyaan. Karena benda itu ada di bawah rumah, berarti ada orang yang menaruh dan membuatnya. Pak Kasner pun mengajak mereka untuk masuk ke dalam. Dia berniat untuk menunjukkan apa yang dia dapat setelah meneliti tentang pemuja setan. Dan semuanya tersimpan di ruang bawah tanah. Ruang yang mirip dengan milik Ed di mana banyak benda keramat. Namun di ruangan Pak Kasner sendiri adalah benda penuh dengan pemuja setan yang pernah dia teliti. Mantan pastor itu memberitahu kalau dia sudah meneliti sebuah kultus pemuja setan yang bernama Pengikut Ram. Ya, Pengikut Ram ini adalah pemuja setan yang sama di film Annabelle. Waktu itu, Detektif Karkin menjelaskan kepada Mia tentang Annabelle yang kabur kemudian bunuh diri memegang boneka kayu. Lauren pun memperingatkan Ed yang mulai menyentuh barang yang ada di sana. Pak Kasner mengatakan kalau pemuja setan memuja dengan mengorbankan darah mereka dan juga melakukan sebuah ritual cabul. Menurutnya, ritual itu justru memberi mereka kekuatan. Dulu, Pengikut Ram berhasil diringkus dan dibawa ke pengadilan. Jaksa Agung yang menangani kasus itu mengalami kejadian aneh. Dia mempunyai seorang istri yang tengah hamil yang kemudian anaknya lahir 6 minggu lebih awal dan mempunyai jantung di luar tubuhnya. Lauren pun menyadari resiko dan dia ingin lebih tahu lagi tentang Pengikut Ram. Namun sebelum itu, Kasner meyakinkan apakah menyelamatkan Arnie sebanding dengan apa yang akan mereka korbankan, karena mungkin Arnie memang harus menjadi tumbal. Berganti ke dukun yang sedang menyalakan lilin hitam dan melakukan ritual. Ya, menyalakan lilin hitam menjadi simbol dari keberadaan setan. Dia melakukan itu untuk mengendalikan setan kembali masuk ke dalam tubuh Arnie. Arnie yang sedang mengepel di penjara mendapatkan gangguan. Mulai dari orang yang sakit bisa bangun dengan sendirinya dan ada sesuatu yang kembali menangkapnya. Penjaga yang datang ke sana pun tak menemukan apa-apa, hanya Arnie yang sedang mengepel lantai dan dia sekarang berteriak kesetanan. Hari berikutnya, Ed dan Lauren mendapatkan kiriman bunga dari keluarga Perron, keluarga di The Conjuring yang pertama. Tiba-tiba, Drew menelpon dan memberitahu kalau dia mendapatkan info tentang seorang detektif yang mengaku pernah melihat jimat yang ada di foto. Ed dan Lauren pun segera mendatangi kantor polisi itu. Di sana, detektif menjelaskan kalau 3 bulan yang lalu ada 2 gadis yang menghilang, Kathy dan Jessica. Kathy ditemukan tewas dengan 22 luka tusukan, sedangkan Jessica masih menghilang. Dia menggeledah rumahnya dan menemukan benda yang sama seperti yang ditemukan Lauren di basement rumah David. Ed pun meminta berkas tentang kedua gadis itu. Namun sayangnya detektif tak mau karena tujuan dia mengundang Ed adalah untuk meminta bantuannya, bukan malah sebaliknya. Akhirnya Lauren pun bernego. Dia akan membantu menemukan Jessica, dan jika ketemu maka dia meminta berkas tentang kasus tersebut. Dia yakin karena dirinya bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Untuk membuktikan kemampuan itu, detektif menyuruh Lauren untuk menebak pisau yang digunakan untuk membunuh Kathy. Karena tebakan Lauren benar, detektif membawa mereka berdua ke tempat di mana Kathy ditemukan meninggoy. Sementara itu, di penjara Arnie dijenguk oleh pacarnya dan juga David. Dia memberitahu kalau Ed dan Lauren sedang mencari cara untuk membuktikan kalau Arnie memang kerasukan.
Arnie yang diberitahu hal itu seolah tak begitu tertarik. Debbie pun menanyakan apa yang terjadi. Tiba-tiba David mengatakan suatu hal di mana dulu makhluk itu ada di kepalanya. Ternyata setan itu membuat Arnie tak bisa tidur dan dia terus menyuruh Arnie untuk bunuh diri. Ya, di film Annabelle, Pastor Perez memberitahu kalau iblis tak bisa mengambil jiwa, melainkan pemilik jiwa harus mempersembahkannya. Jadi, setan itu menyuruh Arnie untuk bunuh diri agar jiwa Arnie bisa dibawa oleh setan ke dalam neraka. Di dalam hutan, Lauren mendapatkan penglihatan di mana waktu itu Kathy dan Jessica sedang bermain berdua. Lauren merasakan Jessica yang kerasukan dan membunuh Kathy dengan menusuknya. Lauren terus mengejar bayangan Jessica hingga akhirnya dia sampai di pinggir jurang. Tiba-tiba muncul tangan yang menarik kaki Lauren dan masuk ke dalam danau. Untungnya Ed berhasil menyelamatkan istrinya tersebut. Lauren memberitahu kalau jasad Jessica ada di bawah sana. Pencarian pun kembali dilanjutkan dan ditemukan sosok mayat di bawah air itu. Sesuai kesepakatan, detektif pun memberikan berkas tentang kasus yang ditangani dan akan segera mengirim ke tempat tinggalnya. Ed dan Lauren yang kembali ke motel mendapatkan telepon dari Debbie. Dia mengatakan kalau setan ingin jiwa dari Arnie. Ed segera menyuruh Debbie untuk menelpon penjara dan memberitahu kalau Arnie butuh pengawasan 24 jam agar tidak bunuh diri. Pastor penjara itu pun memberikan air suci kepada Arnie sebagai perlindungan. Arnie pun membuat lingkaran dan dia berada di dalamnya. Lauren menyadari sesuatu. Kalau setan itu dikirim dengan cara disantet, kemungkinan santet itu bisa dibatalkan. Lauren pun memberitahu suatu hal yang dia sembunyikan ketika pengusiran David. Dia mendapatkan sebuah penglihatan. Dan jika mayat yang mereka temukan sebelumnya benar Jessica, bisa jadi ada kemungkinan koneksi lagi ke dukun itu. Segera mereka berdua memutuskan untuk melihat mayat yang ditemukan. Lauren mulai menerawang dan dia melihat sebuah gua. Di saat yang bersamaan, Arnie kembali kerasukan dan dia memecahkan botol kaca dan hendak menyayat tangannya. Lauren pun membacakan doa dan mencegah Arnie untuk bunuh diri. Dukun itu pun tahu kalau Lauren sedang melakukan penerawangan. Listrik di ruang mayat tiba-tiba mati. Ed yang menyalakan lampu kembali melihat ada mayat yang berdiri telanjang hendak menyerang istrinya. Segera Ed menyadarkan Lauren dan mayat itu kembali tak bergerak. Mereka yang pulang sudah ditunggu Debbie dan juga Drew. Drew menunjukkan sebuah buku yang ia dapat. Menurutnya, buku itu digunakan gereja untuk mengungkap ilmu sihir. Di dalam buku itu tertulis cara untuk menghentikan pengorbanan manusia adalah dengan menghancurkan altar milik dukun. Ed pun meminta Lauren untuk mengingat tentang penglihatannya karena siapa tahu mereka bisa menemukan sebuah petunjuk. Lauren pun mengatakan kalau itu sangat dingin dan terdapat tetesan air. Selain itu ada juga suara kereta api. Ketika Ed hendak mencari koneksi antara Kathy dengan Jessica, tiba-tiba dia jatuh pingsan. Ketika bangun, Ed mendapati rumahnya yang sudah berantakan dan juga kosong. Muncul sosok dukun di dalam rumahnya. Ed menanyakan keberadaan istrinya dan sosok mayat telanjang itu kembali menyerangnya. Ed mengusir makhluk itu dan berniat untuk membunuhnya. Namun itu segera dihentikan oleh Drew karena Ed berniat untuk membunuh Lauren. Ed sendiri sudah terkena guna-guna dari dukun itu. Segera dia mencari jimat dari dukun yang digunakan untuk menyantetnya. Lauren menyadari ada sebuah bunga ucapan yang sudah layu. Drew memberitahu kalau bunga itu dikirimkan ketika Ed dan Lauren dalam perjalanan pulang dan waktu itu masih segar. Ed yang melihat isi dalam bunga itu terkejut karena di dalamnya ada jimat milik dukun yang digunakan untuk menyantetnya. Pagi harinya, Lauren memberitahu untuk segera mencari lokasi dari dukun itu. Baginya, dukun itu kuat ketika malam dan berarti dia akan melakukan apapun ketika sebelum malam. Lauren menyuruh Debbie untuk menemui Arnie dan meminta pastor di sana untuk menjaganya. Sementara dirinya akan pergi menemui Kastner untuk mencari tahu tentang buku yang Drew temukan. Ed dan Drew mulai menandai lokasi jimat ditemukan. Sayangnya ada yang aneh dari jimat milik Jessica karena jaraknya yang terlampau jauh. Setelah dilihat lagi, ternyata Jessica menemukan benda itu ketika kuliah dan tak jauh dari rumah Ed. Terbentuklah sebuah pola dan ada petunjuk di mana kemungkinan lokasinya dekat rel dan di dekat sungai. Ed sadar kalau lokasi itu berada di bawah rumah Kastner.
yang berarti Loren sedang dalam bahaya. Segera Ed menyuruh Drew untuk menelpon polisi. Loren yang berada di rumah Kastner pun langsung menanyakan tentang buku itu. Di sana tertulis kalau dukun membutuhkan 3 tumbal untuk ritualnya. Mendengar hal itu, Loren sangat terkejut dan memberitahu kalau salah satu jimat ada di rumahnya, yang berarti dukun itu menginginkan Ed sebagai tumbalnya. Pak Kastner pun mengajak Loren untuk masuk ke ruang bawah tanah. Di sana, dia menunjukkan sebuah album foto anaknya. Dia mempunyai seorang anak perempuan dan ibu anak itu meninggal ketika melahirkan. Kastner menceritakan kalau dulu dia memberitahu semua hal tentang ritual setan kepada anaknya. Dia melakukan hal itu niatnya untuk melindungi anaknya agar terhindar dari sekte sesat. Namun, yang terjadi justru anaknya malah semakin tertarik. Loren pun tahu kalau dukun itu merupakan anak dari Kastner dan Kastner merahasiakan selama ini. Segera Pak Kastner menyuruh Loren untuk masuk ke dalam terowongan itu dan menyuruh untuk menghancurkan tempat ritualnya. Dukun itu pun datang dan kemudian membunuh ayahnya sendiri. Loren yang menyusuri terowongan menemukan altar pemuja setan. Namun meja itu terlalu berat untuk dirobohkan karena terbuat dari batu. Loren pun mendapatkan penglihatan di mana dukun itu mengejarnya. Ed yang baru datang mendengar teriakan istrinya dari lubang ventilasi yang ada di tanah. Dia segera menghancurkan itu dan mencari Loren. Loren mendapatkan serangan dari dukun dan dukun itu berniat untuk membunuhnya. Untungnya dia berhasil menghajar balik. Ed yang mencari Loren dengan bogemnya terkena serangan dari dukun dan menyebabkan dirinya menjadi kerasukan. Dia berbalik mengejar Loren dan menyerang dengan palu besarnya. Loren sendiri berusaha untuk menyadarkan suaminya itu. Di saat yang bersamaan, Arnie juga mengalami kerasukan. Bahkan borgolnya pun bisa lepas dan dia terbang hendak melakukan bunuh diri. Loren terus menyadarkan Ed dan meneriakkan untuk mengingat kenangan ketika pertama bertemu. Akhirnya Ed sadar dan dia segera menghancurkan altar itu dengan palu di tangannya. Arnie sendiri juga sadar dan dia belum bunuh diri. Ya, setan itu bisa dikalahkan dengan cinta, sama seperti The Conjuring pertama dan kedua. Cinta dapat mengalahkan setan. Kutukan telah dipatahkan dan setan itu berbalik menyerang sang dukun. Karena dukun menjanjikan jiwa kepada setan, maka setan tak akan pergi tanpa sebuah jiwa. Dukun itu pun dibunuh oleh setan dan dibawa ke neraka. Semua kengerian itu pun berakhir. Polisi datang ke rumah Kastner dan menggeledah tempat tersebut. Ed dan Loren berhasil membuktikan kalau Arnie kesurupan ketika melakukan pembunuhan dan dia juga membuktikan kalau iblis itu memang ada dan itu dapat meringankan hukuman yang diterima oleh Arnie. Beberapa tahun setelahnya, Ed memberikan sebuah hadiah kepada Loren yang berupa gazebo, tempat mereka dulu berteduh ketika hujan. Kalau sebelumnya mereka menghadapi setan yang mengganggu keluarga, kali ini mereka harus berhadapan dengan dukun santet yang ingin menyantet untuk membuat orang sengsara.